Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Umi Pangesti. Saya mahasiswa Undip jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran yang tergabung dalam tim 1 KKN Universitas Diponegoro yang dilaksanakan mulai tanggal 4 Januari sampai 16 Februari 2021. Karena masih tingginya angka COVID-19 di Indonesia, maka program kerja KKN tim 1 kali ini diadakan di wilayah masing-masing secara mandiri atau disebut dengan KKN pulang kampung. Tema KKN di tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 guna menuju pembangunan yang berkelanjutan atau SKDS. Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian merupakan daerah yang masyarakatnya terdiri dari 6.220 KK dengan total warga 19.820 orang. Mata pencaharian rata-rata tertinggi adalah buruh industri 2.095 orang. Kemudian diikuti yang kedua yaitu pensiunan yaitu sekitar 2.050 orang. Potensi wilayah RT 06 terdapat 3 pintu masuk yang berbatasan dengan RT 5, RT 7, dan jalan utama yang menuju ke RW 2. Mata pencaharian warga di RT 06 beraneka ragam, mulai dari buruh industri, PNS yang masih aktif atau pensiunan, dan wira swasta. Tetapi, selama adanya pandemi, perekonomian menurun, maka membuat warga beralih ke pekerjaan yang lainnya. Wilayah RT 06 RW 1 terletak di pinggiran sungai, ibu-ibu PKK yang tidak bekerja rata-rata membuka usaha sendiri di rumah. Di antaranya ada yang usaha nasi goreng, penjual tahu goreng, membuat kerupuk gendar yang tanpa burak, membuka toko kelontong di rumah, menjual ayam goreng, penjahit, dan ada juga yang khusus jualan gas LPG dan gula pasir. Di wilayah RT 06 RW 1 juga terdapat balai RT yang biasa digunakan untuk kegiatan warga RT. Balai RT juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan peralatan RT. Permasalahan. Menurut survei dan sosialisasi bersama ketua RT, di wilayah ini terdapat 20 lansia
di mana diantaranya memiliki pengawasan dari pihak pelayanan kesehatan. Pengawasan yang dilakukan karena lansia memiliki permasalahan pada kesehatannya, di antaranya menderita diabetes mellitus, hipertensi, pembengkakan pada jantung atau kardiomegali, gejala stroke, ada juga yang mengalami gangguan dalam sirkulasi darah. Ketua RT 6 menuturkan bahwa selama pandemi ini warga RT 6 dinyatakan positif 9 orang, 2 diantaranya lansia dan meninggal dunia. Adanya PSBB ini, Posyandu yang biasanya diadakan sebulan sekali untuk bulan Januari ini ditiadakan, sehingga lansia yang biasanya dapat memeriksakan kesehatan melalui Posyandu, mereka tidak dapat periksa. Sedang untuk pergi di rumah sakit, mereka masih takut dengan adanya pandemi. Permasalahan yang lainnya adalah kurang pedulinya warga dalam menerapkan protokol kesehatan, antara lain mencuci tangan dan memakai hand sanitizer ketika di luar rumah. Bagi warga, menggunakan hand sanitizer merupakan pemborosan karena uang mereka cukup untuk makan saja, sehingga warga memilih untuk membeli kebutuhan sehari-hari daripada membeli hand sanitizer. Masker kain dalam masa pandemi sangat dibutuhkan, karena penggunaan masker medis sekali pakai akan memberatkan masyarakat dan masker medis dikhususkan untuk tenaga kesehatan dan bagi orang yang terkonfirmasi COVID-19. Karena kurangnya keinginan masyarakat dalam membuat masker kain sendiri, maka mereka cenderung untuk membeli. Karena perekonomian menurun, beberapa warga memiliki stok masker kain yang sedikit, sehingga kadang beberapa warga tidak menggunakan masker dengan alasan masker yang ia miliki sedang dicuci. Solusi yang dilakukan untuk permasalahan pertama yaitu dengan melakukan pendampingan lansia dengan melakukan kunjungan 2 kali tiap lansianya dan dilakukan dengan mengunjungi rumah per rumah. Melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, saturasi, dan berat badan. Dilakukan juga pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah yang menggunakan stik yang sebelumnya diperintahkan untuk puasa terlebih dahulu. Kemudian memberikan edukasi mengenai penyakit serta edukasi untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjadikannya sebagai adaptasi baru baik selama masa pandemik atau setelah pandemik nantinya selesai. Solusi yang kedua, permasalahan hand sanitizer. Berdasarkan survei, ketika keliling, setiap rumah memiliki lidah buaya, serta beberapa rumah memiliki tanaman sirih. Saya berinisiatif membuat hand sanitizer alami yang berbahan sirih dan lidah buaya. Sirih berfungsi untuk antiseptik dan lidah buaya untuk melembutkan kulit. Warga dapat memanfaatkan kedua bahan tersebut yang sudah tersedia di rumah mereka, sehingga tidak perlu membeli hand sanitizer. Mereka cukup dengan membuatnya sendiri dengan melihat panduan tutorial yang sudah dibagikan melalui buku modul dan tutorial yang saya buatkan di YouTube. Sosialisasi juga dilakukan dengan mengundang warga di Balai RT 06
tentang cara pembuatan hand sanitizer alami, serta tak lupa juga tetap memberikan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan. Ngobrol Coki, saya ajarkan untuk cara cuci tangan yang benar. Kita tuang sekitar 2 cc di dalam tangan. Untuk cuci tangan itu ada 6 langkah. Kemudian kita usapkan pertama kali itu di telapak tangan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian punggungnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian di tengah-tengah sini 1, 2, 3, 4. Terus ini 1, 2, 3, 4. Jempol 1, 2, 3, 4. Seperti ini jempolnya ini mengusap 1, 2, 3, 4. Ini juga sama 1, 2, 3, 4. Kemudian ujung cuci tangan yang sesuai dengan Solusi untuk permasalahan masker kain, saya berusaha memberikan motivasi kepada warga yang pandai menjahit untuk membuat masker, kemudian membagikan ke warga, serta dapat mengajarkan ke warga cara untuk membuat masker. Masker juga diperjualbelikan dengan membuka layanan Shopee yang sebelumnya dibuatkan rumah webnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Umi atas adanya KKN di wilayah RT 6 RW 1 Kelurahan Kalipancur. Hal ini sangat bermanfaat untuk kami, untuk warga kami, juga untuk para lansia. Dan selama dalam KKN ini sudah banyak Mbak Umi melakukan pendampingan, baik kegiatan-kegiatan sosial, kemudian kegiatan yang meliputi yang kesehatan, pembinaan lansia, kemudian posyandu yang setiap bulan kami adakan. Dan semoga dengan pendampingan ini warga kami, khususnya warga RT 6 RW 1 Kalipancur, kedepannya semakin baik dan sukses selalu untuk Mbak Umi, semoga cepat diwisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga KKN ini dapat memberikan edukasi kepada semua orang, khususnya warga RT 06 RW 01, agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Harapannya, warga melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Saya, Umi Pangesti, dari Prodi Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Ketua RW 01, dan Ketua RT 06. Serta terima kasih juga kepada warga RT 06 RW 01 yang telah membantu kelancaran program kerja KKN ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.